Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi ya sama Pak Fahran. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita akan baca surah pendek dulu ya, teman-teman, terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu ya dan tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini Pak Fahran akan bercerita tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Nah, sebelumnya kan kita cerita tentang Nabi Adam ya. Nabi Adam itu adalah orang pertama atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sepeninggalnya Nabi Adam, lalu Allah mengutus rasul pertama atau orang yang pertama yang berdakwah di muka bumi, yaitu siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ketika Nabi Nuh diuji dengan banjir yang sangat hebat sampai anaknya yang bernama Kan'an ditenggelamkan oleh Allah karena dia durhaka ya, teman-teman. Terus Nabi Nuh pun hidup selamat, diselamatkan oleh Allah dan hidup berbahagia hingga akhirnya meninggal dunia. Dan saat ini adalah kita akan cerita keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam, yaitu yang namanya Nabi Hud alaihi salam. Nah, Nabi Hud ini adalah keturunan Nabi Nuh ya, teman-teman ya. Nah, dari Sam, anaknya Nabi Nuh itu namanya Sam, yaitu nama panjangnya Sam bin Nuh. Nah, jadi Nabi Hud. Oke, teman-teman. Nah, kita mulai ya. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Nah, teman-teman, Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, teman-teman. Nah, kaum Ad ini dia ciri-cirinya adalah tinggi besar. Dia kuat-kuat seperti raksasa, teman-teman. Badannya besar. Allah memberi kelebihan kepada kaum Ad, yaitu badannya besar ya, teman-teman ya. Kakinya tinggi menjulang. Wah, pokoknya badannya kuat-kuat, teman-teman. Kuat dan besar-besar seperti raksasa ya, teman-teman. Nah, lanjut teman-teman. Nah, kaum Ad, saking dia besarnya teman-teman, dia bisa mengukir gunung. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Gunung diukir sama dia teman-teman. Tapi diukirnya hanya buat iseng, teman-teman. Saking hebatnya dia sombong ya teman-teman. Ingin menunjukkan kekuatannya, dia mengukir gunung. Tapi cuma buat iseng. Bayangin teman-teman, Masya Allah ya. Terus kita lihat lagi teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman ya. Nah, Nabi kaum Ad juga teman-teman, dia memiliki rumah-rumah seperti istana ya. Tinggi menjulang rumah-rumahnya karena mereka besar-besar badannya. Mereka juga membuat rumah-rumahnya besar-besar dengan tiang-tiang, teman-teman. Dulu tuh pas zaman Nabi Nuh nggak ada rumah-rumahnya sebesar rumah-rumah mereka gitu, teman-teman. Dan mereka hidup makmur, teman-teman. Hidup makmur itu apa, Pak Fahran? Jadi semua itu kecukupan, dicukupi semuanya sama Allah, kecukupannya dari air, teman-teman, dari sawah, makanan yang melimpah ruah, air-airnya banyak ya, teman-teman ya. Wah, hebat ya kaum Ad ini ya, teman-teman ya. Udah badannya kekar, kuat-kuat, besar-besar, dikasih kecukupan lagi sama Allah. Masya Allah, Allah maha baik ya teman-teman. Dikasih air yang melimpah, dikasih makanan-makanan ya teman-teman, dikasih hewan ternak, peliharaan, pokoknya makanan minumannya tuh banyak banget teman-teman.
Nah, tapi teman-teman, karena kaum Ad ini dia merasa kuat, teman-teman, merasa hebat, merasa besar, semuanya punya, kaya, teman-teman ya, air punya, makanan punya, anak-anak banyak ya, teman-teman. Tapi dia merasa sombong, teman-teman. Nah, dia merasa sombong, teman-teman, sampai orang-orang yang di sekitar tempat tinggalnya dia, teman-teman, diserang oleh dia dan dia pasti menang, teman-teman, ketika menyerang orang di sekitar dia. Misalnya kaum Ad ingin bertempur dengan kaum di sebelahnya, di tetangganya, teman-teman, di sekitar negara tersebut, kaum Ad pasti menang karena dia memiliki tubuh yang kuat-kuat dan kekar-kekar ya, dikasih sama kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ini sombong dan senang menganiaya yang lemah, teman-teman. Terus kita lihat lagi, teman-teman. Nah, kaum Ad juga dia memiliki perbuatan yang sangat tercela, teman-teman. Kaum Ad suka menyembah berhala, teman-teman. Nah, disinilah datang Nabi Hud alaihi salam. Nah, Nabi Hud datang untuk apa, paparan? Jadi Nabi Hud ini didatangkan dari kalangan kaum Ad sendiri, teman-teman. Jadi Nabi Hud ini adalah lahir di kaum Ad. Dia orang yang kaya, teman-teman, dari keluarga yang kaya dan terpandang. Nah, Nabi Hud ini dia berdakwah kepada kaum Ad. Ya kaum Ad, kamu telah dicukupkan oleh Allah, diberi badan yang besar, yang kekar-kekar, dikasih semuanya oleh Allah, dikasih ternak, dikasih ayam, dikasih domba, makanannya tercukupi, dikasih sumur air yang melimpah, dikasih kekuatan yang sangat hebat ya teman-teman, sampai bisa mengukir gunung. Janganlah engkau sombong dan engkau bertobatlah dan menyembah Allah. Nah, karena mereka sombong-sombong, ngapain aku menyembah Allah gitu? Kenapa Allah mengirim utusannya seorang manusia juga seperti kami gitu ya. Kaum Ad bertanya kepada Nabi Hud alaihissalam. Terus kaum Ad ini lagi, teman-teman, berkata lagi, engkau hanya mengada-ngada saja. Nabi Hud alaihissalam, kata kaum Ad, engkau adalah orang gila, katanya, teman-teman ya. Nabi Hud dibilang oleh kaum Ad adalah orang gila, orang yang mengada-ngada saja. Terus Nabi Hud berkata, ya kaum Ad, saya bukan orang gila, saya juga tidak bodoh gitu ya. Allah ini memang ada, dan hanya kepada Allah lah kita harusnya menyembah dan bersyukur, bukan kita malah sombong gitu, kata Nabi Hud alaihissalam. Nah, Nabi Hud pun akhirnya berdoa sama Allah, ya Allah, kaumku ini telah mendustakan aku, atau telah menjelek-jelekan, mengolok-olokkan aku. Terus Allah menjawab doanya Nabi Hud dengan berkata, ya Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan khawatir, katanya. Tenanglah, aku pasti akan memberi azab kepada mereka. Gitu kata Allah, teman-teman. Nah, setelah Nabi Hud berdoa kepada Allah, Nabi Hud selalu berdakwah walaupun dikatain gila, dikatain mengada-ngada, teman-teman, tapi Nabi Hud selalu berdakwah kepada kaum Ad dengan sabar, teman-teman. Nah, Masya Allah, teman-teman ya, Nabi Hud dianggap gila, teman-teman, dianggap mengada-ngada. Pernah ada percakapan ya, Nabi Hud bilang, kaum Ad, ya kaumku, kaum Ad, kata Nabi Hud, bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, dan Allah yang akan menghancurkan kita semua, atau menghancurkan pada hari kiamat nanti ya teman-teman ya. Allah yang akan menghancurkan kita, dan Allah yang akan membangkitkan kita pada nanti di yaumil akhir nanti. Tapi mereka tidak mempercayai, masa manusia bisa dibangkitkan kembali setelah meninggal? Nggak mungkin, kata kaum Ad. Dia malah menghina Nabi Hud dan memberi dia mengatai dia dengan orang gila, orang yang mengada-ngada ya teman-teman. Tapi Nabi Hud alaihi salam terus berdakwah kepada mereka dengan sabar ya. Tapi mereka juga tidak kunjung sadar, teman-teman, tidak kunjung taubat, malah makin menjadi-jadi. Mereka menyembah berhala, mereka iseng mengukir gunung, mereka membunuh kaum-kaum yang lain, teman-teman, karena mereka kuat ya. Mereka ini sombong luar biasa, teman-teman. Akhirnya, teman-teman,
Allah pun perlahan-lahan mengazab mereka, teman-teman. Dengan apa Pak Fafran? Tidak langsung, teman-teman, tapi mengazab mereka dengan sumurnya kering. Nah, teman-teman, mereka nggak ada persediaan air lagi. Diazab selama 3 tahun, yaitu adalah musim kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun, masya Allah, teman-teman. Jadi nggak ada hujan tuh selama 3 tahun, teman-teman. Jadi airnya habis, airnya kering ya teman-teman, karena matahari terus nggak turun-turun hujan. Terus ternak mereka, makanan mereka mati, teman-teman. Mereka nggak bisa makan, kelaparan, udah kehausan tadi karena kering, kelaparan karena ternak mereka pada mati, domba-dombanya mati, ayam-ayam mati karena saking keringnya ya teman-teman ya. Kalau kering itu berarti kan nggak ada buah-buahan, nggak bisa tumbuh, pohon-pohonan semuanya layu, mati ya teman-teman ya. Terus domba akhirnya pun nggak punya makanan dan akhirnya meninggal kan, hewan ternaknya mereka. Nah, mereka pun kelaparan dan kehausan, kaum Ad ya teman-teman ya. Nah, akhirnya teman-teman, tiba-tiba kan musim kemaraunya ini panjang ya teman-teman. Akhirnya tiba-tiba di atas kota mereka mendung datang. Wah, teman-teman, mereka senang banget. Akhirnya selama 3 tahun hujan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Apa yang terjadi? Ternyata langit mendung ini bukannya hujan yang turun, teman-teman. Mereka sudah senang-senang akhirnya hujan turun. Ternyata bukan hujan yang turun, tapi apa, teman-teman? Tapi ternyata adalah badai yang sangat luar biasa besar, teman-teman. Terus kaum Ad diazab oleh Allah selama 8 hari 7 malam. Teman-teman, Masya Allah, teman-teman. Diazab dengan apa Pak Fahran? Dengan angin puting beliung. Terus suara guntur yang kencang sekali, teman-teman. Kaum Ad di pusaran oleh angin, teman-teman. Dibawa oleh angin yang sangat kencang. Diterbangkan kaum Ad semua yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang keras-keras. Dan rumah-rumahnya yang megah, teman-teman, yang bagus-bagus itu hancur seketika hanya dengan tiupan angin ribut yang sangat luar biasa, teman-teman. Guntur, angin ribut yang besar, terus juga ada banjir yang sangat luar biasa dahsyat, teman-teman ya. Masya Allah. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan Allah mengazab mereka selama 8 hari 7 malam dan mereka ini diputar-putar oleh angin topan ya teman-teman, sampai hingga menjadi debu. Masya Allah, teman-teman ya. Ngeri sekali ya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya teman-teman. Nah, tinggal sisa-sisa reruntuhannya aja nih teman-teman. Ternyata sisa-sisa peninggalan kaum Ad sampai sekarang masih ada ya teman-teman. Dia ada di semenanjung Arabia atau ada di Arab sana ya teman-teman ya. Ada di sekitar Oman dan Hadramaut. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi masih ada tinggal sisa-sisa rumah-rumah yang mereka buat aja ya teman-teman. Tapi merekanya semua meninggal, semua diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih ya teman-teman. Yaitu diazab oleh angin topan, angin ribut yang luar biasa besar, teman-teman. Mereka diputar-putar, diangkat ke atas langit dan dijatuhkan ke bawah, teman-teman ya, teman-teman, hingga menjadi seperti debu. Saking besarnya anginnya, saking besarnya hujannya, saking lebatnya hujannya, saking banyaknya airnya, banjirnya. Oh, Masya Allah, diterpa badai yang sangat luar biasa, teman-teman. Selama 8 hari 7 malam. Jadi yang tersisa hanya bangunan-bangunan sisa-sisa mereka aja, teman-teman ya. Tinggal sisa-sisa puing-puingnya ya, seperti gambar di sini ya teman-teman. Tapi yang lainnya udah hancur semua, tersapu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, tapi ternyata walaupun azab yang sangat besar, Allah sayang kepada Nabi Hud alaihissalam. Allah menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam dari siksanya, dan Nabi Hud pun kembali teman-teman pindah ke desanya. Dia melihat desanya yang hancur porak-poranda. Dengan meninggalkan desanya, dia pun meneruskan agama Allah dan tinggal di dunia sampai dia wafat, sampai meninggal dunia gitu teman-teman. Itulah kisah dari kisah Nabi Hud alaihi salam. Nah, sekarang teman-teman, apa nih dari kisah ini yang bisa kita ambil? Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, hikmah pelajaran dari kisah Nabi Hud, yaitu kita tidak boleh sombong. Misalnya kita pintar, kita bisa apapun, tapi kita nggak boleh sombong. Malah kita harusnya
misalnya lihat temannya yang nggak bisa baca atau nggak bisa menghitung, kita harus bantu dia teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh sombong, bukan malah kamu baca aja nggak bisa, ngitung aja nggak bisa, payah kamu. Bukan yang itu ya, itu nggak boleh ya. Itu namanya orang sombong. Nanti diazab sama Allah kayak kaum Nabi Hud ya, kayak kaum Ad. Masya Allah, innalillahi, jangan ya, jangan sampai ya teman-teman. Nah, terus harus selalu mengingat Allah. Nah, kan kalau kaum Ad ini dia dikasih kekayaan yang luar biasa, dikasih makanan minuman yang sangat banyak, dikasih tubuh yang besar-besar seperti raksasa, hingga bisa mengukir gunung. Tapi dia sombong. Dia malah menyembah kepada patung. Dan dia tidak pernah mengingat Allah, teman-teman, walaupun dikasih rizki yang sangat banyak. Nah, kita makanya harus selalu mengingat Allah. Kita diberi rumah, bisa sekolah sama Pak Fahran, dikasih pelajaran, dikasih rumah sama orang tua teman-teman ya. Terus bisa makan setiap hari teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman banyak loh di luar sana yang buat makan aja sehari-hari susah banget teman-teman. Bahkan yang nggak punya rumah aja banyak di luar sana ya. Yang gelandangan, yang tidurnya di jalan-jalan masih banyak. Kita makanya harus selalu mengingat Allah dan bersyukur teman-teman. Nah, mengingat Allah dengan cara apa? Dengan mengaji, dengan beribadah, dengan sekolah. Mengaji, beribadah itu seperti sholat ya teman-teman ya. Ya teman-teman, makanya jangan lupa sholat. Sholat itu adalah cara kita untuk mengingat Allah gitu. Jadi kenapa kita disuruh sholat sama Allah? Ya kita harus mengingat Allah. Kita nggak sholat, kita nggak ingat sama Allah. Kita lupa sama Allah kalau kita nggak sholat ya. Nauzubillah min zalik. Bisa diazab kita deh kalau nggak sholat gitu ya teman-teman. Nah, terus yang terakhir apa nih? Suka bersedekah kepada kaum fakir miskin ataupun anak-anak yatim. Nah, misalnya kita punya kekayaan teman-teman, tapi jangan sombong kayak kaum Ad. Dia punya kekayaan malah dipakai untuk membunuh kaum yang lain, menjelek-jelekkan kaum yang lain ya, menghancurkan kaum yang lain ya teman-teman ya. Kita nggak boleh sombong, kita harus berbagi. Nah, nanti kalau misalnya kita nggak suka berbagi teman-teman, ataupun pelit, nggak suka ngasih ke kaum fakir miskin, nggak suka ngasih ke santunan ke anak yatim, nggak pernah, nanti kita bisa kayak kaum aja teman-teman ya. Semua hartanya tiba-tiba dihancurkan, dihabisi selama 3 tahun ya. Ternaknya pada mati, air sumur habis, nggak ada minum, nggak ada makanan, habis semuanya teman-teman. Allah bisa mengambil kekayaan kita kapanpun ya. Rumah kita bisa diambil sama Allah kapanpun teman-teman. Makanya kita harus bersedekah ya, walau ketika punya harta lebih ya teman-teman ya. Jangan lupa bersedekah kepada kaum fakir miskin ataupun anak yatim. Oke teman-teman, dari Pak Fahran cukup sekian. Nanti ada tugas di WhatsApp ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.